Oke. Wah, enggak deh, apa live meeting nih? Live meeting aja yuk. Oke. Ya, selamat datang di podcast Bawa Diri, podcast yang membahas cerita-cerita patah hati yang mempengaruhi bagaimana cara kita membawa diri sampai setelah dewasa. Nah, untuk episode kali ini kita akan bahas topik yang sangat dekat di hati. Perut dekat hati. Iya sih. Ya, kita akan bahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang makanan. Obviously semua orang makan, dan preferensi makanan orang beda-beda. Dan kadang-kadang kita coba makanan yang mungkin di luar dari comfort zone kita ya. Nah, ada yang ternyata bagus, jadi suka. Ada yang ternyata mengejutkan, dan gak mau coba makan itu lagi. Tapi tentu ada juga pengalaman yang mungkin masuk ke kategori ekstrim sehingga bikin trauma. Yaitu pengalaman makan yang sedemikian anehnya atau sedemikian menyakitkannya. Nah, untuk memulai cerita hari ini, kita sudah menghadirkan orang yang suka makan jatah anak yatim. Enggak, ya. Kita sudah menghadirkan orang-orang yang suka makan. Sebenarnya orangnya itu juga sih dari kemarin ya. Nggak ada perubahan. Guys, ini ya, cast membernya itu aja. Ya kan nanti mau nambah Ya, bintang tamunya. tapi benar kan? Kebetulan pada suka makan semua kan? Iyalah. Ya, Ayu suka jajanan ya? Atau apa sukanya? Makanan berat atau suka jajanan? Aku sejak beberapa bulan terakhir, mungkin beberapa tahun kali ya malah. Aku lagi suka banget makan bakmi. Oh, oke. Jadi aku lagi berburu banyak ya macam-macam bakmi gitu untuk Tapi mencari mana yang terbaik. Kalau di Indonesia bakmi masih masuk kategori jajanan tapi ya? Jajanan. Masa? Iya dong, jajanan pinggir jalan kan, bakmi gerobak, bakmi apa gitu. Aku sih mengkategorikannya sebagai makanan berat karena bikin kenyang. Iya. Yang berat bikin kenyang, yang nggak berat berarti jajanan. Oh gitu. Apa bakmi Nggak, itu dia komplit? cukup komplit, maksudnya karbohidratnya ada, sayurnya ada, Ya, proteinnya ada, gitu. kumannya ada. Nggak ada. Kalau Yohani sukanya makan apa? Manis. Manis. Apa tuh? Coklat gitu, permen? Enggak. Apa? Udah jadi makanan apa sih? Martabak. Oh, oke. Kirain puisi gombal. Itu nggak manis sih. Itu enggak. Itu manisnya manis ini, manis pabrik. Gula biang pabrik tuh loh, yang gula pabrik. Nah, itu. Pemanis buatan ya. Martabak. Martabak manis, bukan martabak telur. Ya martabak telur juga kalau dikasih mau sih. Apa topping favoritnya? Topping favorit Yohani apa? Coklat kacang keju wijen. Komplit ya. Kayak bakmi berarti. Ya, kadang ditambah pisang. Coklat kacang keju wijen, pisang, dan sedikit sarkasme, ya kan? Tuh, manis tapi sarkas tuh enak tuh. Kalau saya tuh sukanya makan ini, nyobain tempat makan yang kelihatannya rame atau baru buka dan nge-review. Orang-orang biasanya tuh nyari yang humble kalau sekarang tuh bahasanya. Humble tuh naon? Jadi kayak tempat makan yang sembunyi banget itu tersembunyi. Hidden gem apa? Hidden apa? Enggak. Dulu kan beberapa waktu lalu kan hidden gem ya kan, yang lagi Hayden Christensen lagi ngetren hidden gem gitu. Hidden gem. Yeah. Hidden gem gitu. Sekarang tuh disebut itu humble gitu. Tapi Kak Prima nggak suka yang rame-rame ya? Ya, jadi rame. Itu masuk viral nggak sih kalau sampai di-upin gitu? Enggak. Nggak takut ada ajiannya gitu. Enggak, jadi kan ada kuntilanaknya apa genderuwonya. Enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa itu. Jadi kan di sini tuh rame itu ada yang viral, ada yang nggak viral. Jadi di sini lokal di sini tuh ada akun yang tukang review makanan, dan si pemilik akun itu punya bisnis kuliner sendiri, beberapa tempat makan yang berbeda-beda, dan dia juga adalah organizer bazar makanan di sini, di kota ini gitu. Nah, jadi ada yang dia review terus jadi rame dan ikutan coba, ada yang nggak dia review sih, cuma kelihatan aja secara kasat mata emang rame orang di sana terus coba gitu, atau baru buka gitu kan, belum rame karena baru buka terus ingin tahu gitu. Tapi sebenarnya tuh letak keseruannya bukan dicobain makanannya sih bagi saya, tapi di nge-reviewnya ini, bikin reviewnya.
Ada contoh yang menarik tuh, yang memorable tuh. Nah, saya makan di tempat yang lumayan ramai di sini. Dia punya 2 cabang kan. Dia warung tenda gitu. Jual makanan standar ya kayak ayam, ikan, gitu-gitu ya, seafood gitu. Saya review kan, saya coba kan makan. Pas saya coba makan itu, di sana tuh dia terkenal dengan menu yang pedas-pedasnya. Tapi karena saya nggak suka pedas, saya request yang tidak pedas. Nah, begitu di request tidak pedas, langsung hambar. Iya. Jadi kayaknya Bumbunya udah barengan sambal ya. iya, bumbunya di sambelnya berarti kan. Nah, iya, 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 Berarti betul. misalnya ayam terlihat diungkep, bekas ungkepan, tapi diungkep sama apa ya itu gitu. Kenapa hambar ketika di request nggak pedas? Terus eh yang juru masaknya itu merokok sambil masak di station masaknya. Itu kan Wih, berbahaya ya, ada resiko. sensasi smoky-nya gitu kan? Bukan masalah asapnya sih, kalau saya lebih ke resiko abu rokoknya masuk ke makanan. Mhm. Saya lebih concern itu. Terus pas mereka lagi proses masak tuh, spatulanya jatuh kan, terus langsung diambil gitu, nggak dibersihin dulu, langsung diambil, ditaruh di tempat itunya lagi gitu. Terus saya review nih, saya tulis semua di Google Review-nya kan, kan ada Google bisnisnya kan, nama tempat makannya, ada bintang sekian reviewnya. Saya tulis tuh semua kan. Saya kasih saran sebenarnya, sarannya kalau merokok ya jangan pas sambil masak gitu, gantian sama yang lagi nggak ngerokok, atau pas berhenti dulu merokoknya gitu. Atau pakai masker, pakai penutup kepala gitu-gitu, standar gitu. Dan spatulanya dicuci dulu kalau jatuh. Kan saran yang wajar ya gitu. Habis itu kayak sebulan atau beberapa minggu kemudian dibalas oleh akun tempat makan itu sendiri. Balasannya amazing. Juru masaknya sudah kami pecat katanya. Juru masaknya sudah kami pecat katanya kan, terima kasih bla bla. Terus oh ya gitu kan, saya coba cek kan apakah benar. Iya, ganti. Orangnya udah ganti, udah nggak ada yang biasanya itu. Dan tempatnya jadi sepi. Bukan berarti tempatnya jadi sepi karena reviewnya. Mungkin kan orang juga nggak baca review itu untuk pergi ke tempat makan. Mungkin jadi sepi karena dia ganti juru masaknya. Dan juru masak yang tidak jorok ini mungkin tidak se-skillful juru masak yang jorok. Jadi tempatnya jadi sepi. Jadi, Traumatis. ya, bagi mereka. Di review traumatis. Oke, tapi cerita kita bukan itu ya. Cerita kita adalah pengalaman makan yang traumatis, bukan pengalaman nge-review makanan orang yang traumatis bagi orang yang di-review. Apa nih benda paling traumatis yang pernah kamu makan? Atau mungkin bukan benda yang dimakannya, tapi kejadian pas makannya yang traumatis. Kita mulai dari Ayu dulu ya, karena tadi udah dari Yohan itu. Di episode sebelumnya Aku ya. juga. Ya, jadi makanan yang traumatis ya. Ini makanan atau sesuatu yang termakan? Bebas, pokoknya pengalaman yang traumatis atau yang bikin patah hati berhubungan dengan makanan. Ya, karena sebenarnya ada beberapa gitu, jadi aku lagi memilih-milih. Oke, kasih aja semuanya, biar panjang durasinya ya. Mungkin bisa aku bagi jadi dua ya. Ya, yang pertama itu yang aku makan, lalu makanan normal gitu ya, yang aku makan lalu sekarang udah nggak mau makan lagi. Oh, oke. Yaitu ada dua. Yang pertama wortel. Tuh, aku mungkin beberapa teman mungkin Yohani juga tahu kali aku nggak doyan wortel. Nah, tapi pernah ada masa ketika aku doyan banget wortel, sesuka itu sama wortel, sampai aku pernah minta kayak mamaku bikin sop, terus aku bilang, mah udah jangan pakai yang lain, isinya wortel aja gitu. Jadi kalau orang baru kenal aku, terus tahu aku nggak suka wortel, kalau aku ceritain ini nggak bakal percaya gitu. Nah tapi yaudah nih aku suka wortel dulu, suka banget gitu, karena kan katanya wortel bikin mata bagus gitu. Aku dari dulu mata udah burem-burem, jadi aku paksain makan wortel, ternyata enak juga dulu gitu. Sampai akhirnya ini sih klasik, kayaknya banyak orang ngalamin. Lalu pada tahun 2007 aku sakit kuning, dirawat, terus dikasih makanan ya yang memang hambar kan ya kalau makanan rumah sakit gitu. Tapi aku nggak bisa dan nggak mau menyalahkan juga, karena ya dari pengalamanku magang di rumah sakit memang ya hambar. Memang harus begitu gitu loh. Apalagi kalau misalnya punya riwayat darah tinggi ya, itu nanti pasti lebih hambar lagi gitu. Itu aku jadi nggak suka wortel karena itu. Sampai sekarang kalau ketemu wortel tuh aku anaknya lebih ke tekstur sebenarnya daripada rasa. Nah, kenapa? Teksturnya wortel tuh kayak kalau digigit itu menggelikan gitu. Kayak aneh. Padahal sebenarnya mirip-mirip kentang kalau menurutku, tapi nggak tahu ya, kayak kalau ngegigit wortel tuh gimana? Yang mateng. Kalau yang mentah? Yang mentah lebih mengerikan lagi baunya. Oh, emang enak banget. Wortel bau apa ya? Kan? Bau wortel lah. Oh, bau wortel. Nggak terbayang sama saya bau wortel. Emang bau apa? By definisi bau wortel. Bau khas wortel dan aneh gitu. Tapi
ada sih sebenarnya cara untuk membuat aku makan wortel, yaitu diiris tipis-tipis sampai kayak di dalam bakwan tuh kan tipis-tipis, atau kayak salad hokben, walaupun nggak habis semua ya. Gitu. Jadi asal dia layu atau rasanya ketutup itu masih bisa lah gitu. Nah, ada nih yang mirip-mirip sama wortel. Ini juga disukai banyak orang, yaitu tetelan. Ada suka tetelan nggak? Tetelan apa? Tetelan apa? Tetelan itu loh, lemak yang suka ada di dalam bakso itu loh. Oh, itu namanya Lemak tetelan. sapi. Gaji bukan sih? Sama kan ya? Kayaknya sama. Ya, oke. Sama ya. Gitu. Aku pernah dulu tuh suka banget sama tetelan. Lalu aku sama bapakku iseng beli tetelan banyak. Kami bikin semacam sop gitu. Terus semua tuh sepanci isinya tetelan semua. Ya, kami makan itu bareng. Ih, enak ya, gurih, enak gitu, gurih, kenyang, kenyal gitu kan. Udah selesai makan, udah kami duduk bengong. Terus kata bapakku, kok perut bapak enak ya? Dan aku juga ngalamin hal yang sama gitu. Yang bikin traumanya itu adalah karena kalau aku kan gampang mabuk darat. Ya mabuk perjalanan lah gitu. Cuman kan mabuk perjalanan itu kan misalkan naik bis nih terutama. Mual lama-lama pada suatu titik kita muntah. Aku muntah. Kalau udah muntah udah enak kan. Tapi kalau enaknya di rumah, mualnya di rumah, entah karena sakit atau karena makan sesuatu yang salah, itu lebih susah keluarnya, lebih susah muntahnya gitu loh, karena mualnya nggak naik dengan intens gitu. Berarti habis itu nyari bus. Kebayang lah ya. Aduh, perut bapak mual ya, nyari bus yuk gitu. Nyari bus biar bisa muntah. Gitu. Aku lupa sih akhirnya muntah apa enggak, tapi akhirnya itu sisa tetelannya nggak dimakan lagi. Dibuang. Aku kayaknya aku sempat nggak makan tetelan selama beberapa tahun lah, bertahun-tahun, lebih dari 5 tahunan gak mau makan tetelan lagi. Tuh, tapi dicoba sedikit-sedikit. Ya bisa sih, maksudnya udah menemukan nikmatnya lagi gitu, cuman nggak bisa banyak-banyak gitu. Tapi sekarang aku menemukan sesuatu yang lebih asik daripada tetelan, yaitu jando. Tahu jando nggak? Istri yang sudah tidak punya suami. Jando, istri yang tidak punya suami. Jando bukan ininya Dudo ya, kan balikannya Dudo. Jando tuh lemak dari itu loh. Aneh nggak sih kalau aku bilang payudara sapi? Oh, ya enggak, memang payudara sapi namanya. Emang bener ya, maksudnya aku pikir kalau kita bilangnya susu sapi kan orang jadi mikirnya cairannya gitu. Iya, kalau atau bendanya, gitu kan. Bendanya itu payudara sapi. Nah itu payudara sapi gitu. Karena jando tuh kalau tetelan itu gaji kan lebih cepat hancur gitu di mulut. Lagi-lagi tekstur. Jando tuh lebih ada kenyal, tapi bukan kenyal yang sampai kayak kikil gitu loh. Kebayang kan kenyalnya kikil? Agak susah membayangkan ya, soalnya susah ya? jando, payudara, kenyal, agak susah sih. Ya, terus. Ini kenyal yang cukup menyenangkan lah. Kenyalnya itu nggak annoying gitu, nggak bikin enak. Tuh kalimat barusan sangat aneh ya, dia kenyal yang menyenangkan. Jando, payudara, kenyal, menyenangkan. Oke, mulai terbentuk. Nah, kebayang lah ya. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau teksturnya aneh bikin kita enak juga gitu, kayak temanku misalkan ada yang nggak suka pepaya karena teksturnya gitu. Oke. Nah itu kategori yang pertama yang aku makan kebanyakan, lalu ya makan dan ada pengalaman buruk lah gitu, terus nggak mau lagi sih sebenarnya, cuman udah nggak kayak dulu gitu. Itu yang bentuknya makanan beneran. Nah kalau yang versi kedua ini adalah sesuatu yang aku makan yang bukan makanan, jadi nggak sengaja tertelan. Oh. Ini juga ini sebenarnya masalah ya klasik bocah-bocah lah. Jadi waktu kecil umur berapa ya? Mungkin 4 tahunan, mungkin pas aku lagi TK gitu kali. Ya. Aku makan rambutan untuk pertama kalinya. Terus rambutan itu kan enak tapi agak aneh gitu ya karena ada bagian kulitnya kan. Ya udah tuh aku makan enak rambutan gitu. Terus nggak tahu dari mana datangnya tuh aku ngemut biji rambutan. Emang agak bodoh sih ini. Aku menyebutnya sebagai penasaran. Oke. Aku ngemut biji rambutan karena gimana ya? Karena lucu gitu rasanya. Aku ngemut itu tadi bagian penasarannya, bagian bodohnya adalah aku ngemutnya sambil rebahan. Aduh. Udah biasa ngemut sambil rebahan. Baru TK belum ada pengalaman. Oke. Nah, terus sudah sampai akhirnya lagi lucu-lucunya gitu ya ngemutin biji rambutan, terus glek ketelan gitu. Ketelannya bukan yang ketelan doang, tapi nyangkut sih. Semenjak itu jadi punya jakun.
Aku masih inget deh rasanya, sensasinya tuh kayak nelen, tapi tuh kayak ada itu di si tekstur yang kulit rambutan yang kasar itu tuh, gitu. Jadi kayak tapi kepalaku tuh ngingetnya itu tuh kayak tau gak sih kalau kita ngeraut pensil kan ada hasil rautannya gitu ya. Terus pas ditanya sama mamaku apa bapakku gitu, nelan apa gitu, aku bilang nelan rautan pensil. Aku juga nggak tahu. sampai akhirnya tapi belum sempat dibawa kemana-mana, itu ketelen di rambutannya gitu. Terus ya udah sisanya kami biarkan alam yang melanjutkan. Gitu. Akhirnya dia keluar sendiri. Itu pengalamannya traumatis, tapi aku nggak trauma sih sama rambutan gitu. Masih tetap makan rambutan gitu. Cuman Tapi nggak jadi makan rautan pensil belajar. lagi. Enggak tertarik. Akhirnya jadi belajar gitu. Jadi waktu agak gedean dikit dan nyobain salak untuk pertama kalinya, ketika ada pikiran intrusif pengen mengemut biji salak, aku pikir enggak dulu gitu. Gitu ceritanya. Ya bagus cerita tadi, storytellingnya bagus. Nanti saya potong di bagian yang rebahan kenyal dan ngemut. menyenangkan. Bukan, rebahan ngemut sama mengemut biji. Salaknya kan di belakang tadi, mengemut biji salak. Bagus itu. Gitu. Tapi kan nggak ada pengaruhnya terhadap cara membawakan diri setelahnya dong. Itu tidak. Ada. Apa? Penasaran boleh, tapi oke. yang bener aja gitu. Oke. Jadi ke situ ya. Jadi sekarang lebih hati-hati dengan rasa penasaran sendiri. Kalau ada pikiran cobain gitu. Hati-hati Dan nih. ya pikiran intrusif itu jangan diturutin. Karena seringkali aneh, nyeleneh. Iya. Dan merepotkan. Perintah Allah aja nggak diturutin, sekarang pikiran intrusif diturutin. Gitu. Oke. Kalau Yohani gimana nih? Ada pengalaman apa tuh yang berhubungan dengan ngemut biji kah? Payudara kenyal kah? Apa makanan yang traumatis? Atau pengalaman makan? Mungkin makanannya biasa tapi ada hal yang terjadi saat makan itu. Apa? Enggak deh, itu terlalu traumatis. Ada. Ya terlalu itu gelap nanti. Berarti itu nggak apa-apa. Memang podcast ini dark. Temanya pain and suffering. Tapi bagaimana kita menertawakannya dan membungkusnya dengan kata-kata sok bijak, ya. Nanti kita akan dikutip orang, dan menurut penelitian orang yang suka kutip-kutip itu kecerdasannya rendah. Berarti seluruh rakyat Indonesia suka ngutip. Tapi benar ya, maksud saya gitu. tanpa research itu juga bukannya kita bisa melihat ya orang suka ngutip sembarangan, ketahuan dong berarti dia nggak cerdas gitu. Ngutip sembarangan kata-kata yang pseudo profound ya, kelihatannya dalam, bijak. Iya. Padahal kalau dibaca benar-benar enggak mah. Iya. Tapi enggak, depannya suka menurut psikologi gitu. Menurut psikologi. Ya, nggak tahu dari mana, pokoknya menurut psikologi. Menurut psikologi dari mana kan? Ya. Oke, apa nih makan traumatis? Oke, kita mulai dari yang ringan dan yang lucu dulu. Aku berarti aku ringan dan lucu. Terus. Jadi waktu tahun 2006. Ini saya suka nih, kalau Yohani cerita, ada tahunnya. Jelas, kita bisa membayangkan, ya, kita bisa membayangkan sikonnya tahun 2006, gitu kan. Orang bisa relate tuh. Ya maaf, saya orangnya jelas sih, bukan kalau ditanya kapan, jawabnya bentar lagi. Harusnya tadi aku bilang ya pas nelen biji salak itu waktu Yohani belum lahir gitu ya. Terus? Jadi tahun 2006 akhir kalau nggak salah, 2006 akhir dan 2007 awal aku tuh sakit tipes. Ini sakit tipesnya panjang dan berjeda gitu. Jadi 2006 setengah tahun, terus sembuh. 2007 lagi 4 bulan. 4 bulan tipes? Iya. Wih, gila. Umur segitu udah overwork. Udah. Ya kan? Itu bakterinya ngekos apa gimana? Bentar, bateraiku habis. Baterai sosial ya? Gak apa-apa, sama kalian gak terhitung sosialisasi kok. Iya. Ngapain sosialisasi sama kita? Terus. Oke. Jadi karena tipes dan dirawatnya di rumah, gak ke rumah sakit, aku makannya bubur saring. Jadi bubur biasa dibuburin, terus disaring. Disaring manual.
Supaya apakah? Pakai kain, pakai kain. Nggak pakai. Itu diperes santan jadinya kalau dipakai kain. Nggak nyaring itu. Ini pakai saringan, tahu saringan kan yang ada di pasar, kan banyak. Ini ya matanya Sasuke, maaf. Pakai saringan yang ada di pasar. Kenapa nggak? Berarti nggak ada di dapur kamu waktu itu saringannya? Aduh, ya udahlah. Jadi nggak nih? Jadi kamu kan makan bubur, buburnya disaring. Supaya bubur saring supaya halus gitu loh, supaya ususnya, karena ususnya luka nggak terlalu kerja keras gitu. Nah, jadi setiap hari 3 kali sehari dalam, kalau di total 10 bulan aku makan bubur saring. Wow. Yang mana di sendok itu tinggal nelen gitu loh, benar-benar nggak ada teksturnya gitu. Terbayang. Oke. Enak tuh kayaknya tuh. Terus? Enak sehari 2 hari enak. 10 bulan nggak enak. Terus satu hari udah sembuh, sekitar masih tahun 2007 juga, 2007 akhir. Terus kami jalan-jalan, terus ada bubur sumsum kan, bubur sumsum enak kan? Enak banget itu. Enak kan? Anugerah. Tapi aku menolak. Bentar, bubur sumsumnya warna apa dulu bubur sumsumnya? Yang gak inget ya. Kayak ada yang hijau, ada yang putih. Ada hijau-hijaunya sih. Tapi kayaknya dicampur deh itu putih sama hijau. Terus ada apanya, gula merahnya gitu. Ya betul. Terus? Hijau muda. Terus. Udah jangan aneh-aneh. terus pada makan, terus aku nggak mau. Kenapa? Karena aku trauma sama bubur. Maksudnya udah bukan trauma, siapa sih, enek gitu kali ya. No gitu. Bubur yang tinggal telan gitu. Bahkan bubur ayam pun sempat aku nggak mau beberapa tahun. Any kind of bubur gitu. Sekarang udah enggak? Sekarang aku nggak makan bubur for pleasure sih ya. Jadi kalau ya orang juga nggak makan bubur for pleasure sih. Ada dong orang sarapan nyari bubur nggak sih? Ya kan sarapan for survival kan, bukan for pleasure. Makan bubur for pleasure gitu. Bang beli bubur goceng gitu. Kenapa goceng doang, Mbak? Iya, cuman makan bubur for pleasure, Bang. Ya biar happy aja, Bang gitu. Nggak mau komitmen, cuma ingin pleasure-nya aja. Maksudnya bukan, oke. Maksudnya selama ada pilihan lain, I will not eat. Gitu, itu yang ringan dan yang lucu. Kalau yang berat dan gelap? ini masih agak nyambung sama episode sebelumnya. Jadi masih tahun yang sama setelah kejadian Februari 2005 itu. Singkat cerita, papaku nuduh mamaku selingkuh gitu lah. Oke. Terus di ultimatum, kalau kamu nggak ngaku, kamu pergi aja. Maksudnya pergi dari rumah, tapi nggak boleh bawa Hani gitu. Boleh bawa apapun, tapi nggak boleh bawa Hani. Terus karena mamaku tidak melakukan, jadi nggak mau ngaku. Jadi ya udah, pokoknya nggak. Ya udah, kamu pergi berarti gitu. Itu hari Kamis. Ya udah, terus kata papaku, kamu punya waktu seminggu untuk pergi. Gitu. Berarti sampai Kamis depannya dong ya. Terus mamaku tanya lah, kalau maksudnya Hani nggak boleh sama saya, berarti Hani maksudnya Hani mau gimana? Terus kata papaku, ya sama saya katanya gitu kan. Ya udah, oke. Mamaku tetap nggak mau pergi tanpa aku, tapi ya sudah gitu, di drop. Terus hari Minggunya kami bertiga ke gereja kayak keluarga bener gitu. Kayak keluarga fungsional gitu ya. Kayak keluarga bener. Kayak keluarga bener, kayak keluarga fungsional kami ke gereja bertiga ciat. Terus makan, pulang dari gereja, makan di KFC nih kan. Terus ingat banget aku lagi gigit ayam. Aku lagi gigit ayam, tahu-tahu papaku bilang gini, Hani nggak jadi sama saya, nanti Hani mau dimasukin panti asuhan aja gitu. Saya kira dia mau bilang, nanti Hani mau dimasukin pesantren aja. Kirain mau ke situ arahnya. Ya terus. Terus aku bukan tipe yang reaktif ya, kalau dengar hal gitu dari kecil. Jadi kalau ada apa ya diem aja, aku liatin, aku observasi. Tapi di dalam tuh rasanya kayak masukin panti asuhan gitu kan. Terus terus mamaku ya agak panik gitu dong ya. Terus ribut lah, pokoknya intinya ribut lah di situ. Di KFC? Iya, di situ. Oke. Ya udah, kan itu tadi berkaitan dengan makanan, nggak usah aku lanjutin. Selesainya berhenti di situ. Ceritanya selesai di situ. Tapi apakah terus aku trauma dengan KFC? Enggak sih, aku
Saya tahu kamu traumanya bukan KFC-nya. Apanya dong? Kamu trauma makan sama keluarga. Di KFC. Enggak juga sih aku makan sama. Ya kalau makan bertiga lagi memang nggak mau sih. Iya kan bener dong. Trauma kan? Maksudnya it's unlikely to happen anyway gitu. Oke. Tapi kalau makan bertiga sama aku dan Kak Prima mau nggak? Enggak. Boleh. Ya, nanti pas Makan kita lagi makan, nanti saya bilang ke Ayu, yuk. Hani nggak jadi sama saya. Hani mau masuk pesantren aja. Darul Quran di Tangerang, punya Yusuf Mansur, bagus. Sudahlah, capek saya tuh. Oke. Apa ya kalau saya pengalaman makan yang ini trauma yang lucu sih kalau dipikirin sekarang. Nih, kejadiannya waktu saya TK. Wih, tahun berapa tuh? Nggak tahu tahunnya. Sebelum reformasi lah. Kalau kalian baru lahir setelah reformasi nggak relate. Jadi di dekat desa saya itu ada bandara buat perintis gitu untuk pesawat-pesawat kecil yang masih pakai baling-baling gitu. Jadi waktu TK itu mau ada kayak studi tour tapi kemana ya yang dekat gitu nggak repot. Jadinya ke bandara tersebut kunjungannya kan satu sekolah kunjungan ke sana. Terus kan bawa bekal tuh orang tua nggak ikut kayaknya. Ya kalau nggak salah orang tua nggak ikut. Dibawain bekal nasi rendang atau dendeng gitu pokoknya daging lah ya. Terus buah gitu, minum gitu kan. Yang standar kan, anak TK kan emang buah bontot ya. Tapi karena ini keluar, yang tadinya normalnya bontotnya itu kue-kuean, jadi jadinya makanan berat gitu. Terus wisata ke sana jalan, masuk, lihat-lihat gitu. Ya nggak ada bagian edukasinya sih, nggak mungkin kan anak TK dijelasin tentang menara pemantau apa segala macam, nggak mungkin. Ya cuma jalan-jalan happy-happy aja. Terus masuklah waktu istirahat, makan kan. Nah itu nggak di dalam karena kayaknya kita nggak boleh masuk tuh ke fasilitasnya yang gedung-gedungnya gitu. Jadi kita di luar. Jadi istirahat makannya adalah kita cari tempat teduh di luar itu, terus duduk di sana. Jadi kan dia kayak ada jalan, terus ada paritnya dalam kan biasanya tempat-tempat kayak gitu kan. Paritnya gede dan dalam. Terus di sampingnya ada hamparan rumput kan, tanah berumput. Nah jadi di tempat-tempat kayak gitu tuh makan, duduk, mulai makan, buka bekal gitu. Saya memilih duduk di pinggir parit itu. Terus seperti yang sudah kalian duga, makanannya jatuh semua. Tinggal buahnya doang. Itu sedih banget saya. Aduh, udah jauh-jauh. Ya itu lumayan jauh kan dari tempat saya itu. Apalagi waktu itu kecil kan. Semakin kita kecil, semakin terasa jauh jarak kan. Udah jauh gitu kan. Lapar. Kok gitu. bisa salah koordinasi tangannya? Ya mungkin ceroboh aja. Mungkin saya taruh di pangkuan saya kayaknya waktu itu ya. Terus tergelincir gitu jatuh. Karena duduknya di pinggir paritnya itu. Nah, jadi semenjak itu saya nggak mau lagi ke bandara ya, bukan dong. Nggak mau lagi duduk di pinggir parit. Nggak juga sih. Ini sering tuh terjadi, jadinya tuh lebih hati-hati dengan makanan yang saya bawa gitu, dengan makanan yang saya bawa. Dan waktu itu sisanya cuma dapat buahnya aja, tuh sedih banget kan. Dan itu terjadi lagi pas sudah dewasa, pas saya di Depok. Saya bulan puasa tuh, waktu itu masih Islam. Sekarang apa? Nggak maksudnya. Ya bulan puasa tuh kan. Jadi saya udah malam ya jam berapaan gitu keluar kan. Udah larut malam, udah lewat kayaknya tengah malam. Beli makanan untuk sahur. Saya beli rendang. Ya saya suka makanan Padang kan. Tapi saya nggak simpan di lemari makanan di tempat tinggal saya waktu itu. Entah lupa atau gimana ya. Pokoknya makanan itu dibungkus. Nasi bungkus lauk rendang itu ada di meja. Ada di meja besar di tengah ruangan umumnya tempat saya tinggal itu kan. Terus pas jam sahur, saya cari dong. Wah, ada makanannya. Masih ada. Nggak jatuh, nggak masuk parit. Masa ada parit di dalam ruangan? Masih ada. Masih ada kan, dibuka. Wih, makan rendang sahurnya. Sup, rendangnya nggak ada. Bungkusnya bolong, dimakan tikus. Nggak jadi sahur lah ya. Soalnya waktunya udah mepet, nggak sempet lagi. Makanya beli malam kan. Karena kalau saya merasa saya sempet paginya itu saya nggak beli malam, saya keluar aja subuh-subuhnya itu makan di warteg atau apa di warung nasi padang juga biasanya buka kan kalau bulan puasa. Karena saya merasa kayaknya besok bangunnya mepet nih, beli aja makanannya malam itu terus. Ya benar, waktunya udah mepet, udah dimakan, wah nggak sempet ini. Akhirnya waktu itu sahur apa ya? Pisang Air biasanya. putih. Enggak, Aku mau bilang air putih.
Jadi kan saya suka sedia pisang sama susu coklat. Kayaknya cuma itu deh. Pisang sama susu. Dicampur nggak? Pisangnya campurin susu coklat. Kadang-kadang dicampur, jadi Wih. milkshake. Ya. Pakai Enak. oatmeal, ya. Pakai susu coklat, pakai pisang, pakai selai kacang, pakai selai coklat. Kalau lagi ada ingredientsnya. Kalau lagi Pisang emang the best sih. ya. Nah itu Coba jadi pakai cimori kapan-kapan. nggak mau cimori sih. Yogurt yang kental tapi Nggak jangan suka. yang cair. Nggak suka yogurt. Nggak suka yogurt. Nah itu Suka nggak? es krim sih suka, Oh, oke. tapi nggak sampai yang menggilai gitu. Nggak harus Berarti nggak kayak suka rasa asam. ke tempat yang ada es krim harus beli, nggak suka. Iya, makanya saya nggak suka manusia kan asem. Iya, manusia tuh asem dalam berbagai pengertian kan, kelakuannya suka asem gitu. Ya, Bau habis berkegiatan suka asem. Aduh. omongannya asem. Iya, omongannya asem. Tuh jadinya saya selalu hati-hati sama makanan dan karena nggak mau kayak rasanya sedih gitu, makanan terbuang-buang tuh bagi saya sangat sedih gitu. Jadi sekarang kalau makanan tuh nggak habis itu, misalnya di luar gitu, sebisa mungkin saya bungkus bawa pulang, biarpun bukan saya yang makan. Misalnya saya kasih kucing saya, atau kalau kucing saya nggak doyan, kasih kucing tetangga. Kucing tetangga tuh nggak pemilih kan, kucing saya agak pemilih. Gitu. Jadi saya sangat hati-hati sama makanan, jangan sampai mubazir. Nah, tapi ada nih, gara-gara terlalu berpikir makanan jangan sampai mubazir, season 2-nya nih kejadiannya. Beda story kan, udah season 2. Masalahnya saking nggak mau mubazirnya makanan, pernah lah saya di sini waktu lagi, kenapa ya? Ya nggak kenapa-napa sih, emang saya orang yang nggak suka makan yang ribet gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak makan di luar, pas makan di rumah itu masak yang simple. Misalnya sarden gitu, telur gitu. Bukan prihatin ya, jangan dikira prihatin. GoFood mampu mas saya. Jangan dikira prihatin, cuma kayak sayang aja gitu, cuma di rumah buat makan sendiri tapi berlebihan, rasanya sayang effortnya gitu. Nah, makan yang simpel-simpel gitu, terus karena sendiri ya, sebungkus sekaleng sarden itu nggak, dan saya makannya dikit kan. Makannya dikit, iya sih. Saya tuh by default makannya dikit, tapi kalau makan sama orang dan makanan orang itu nggak habis, saya bantu habisin. Tapi kalau makan sendiri dikit. Nah, karena Kita saya bertiga sama. bagus. Iya, bener. Jadi karena makannya dikit, jadi itu nggak habis langsung dalam rentang 12 jam. Sarden yang udah saya masak itu kan, nggak sarapan, makan siang, makan malam tuh nggak langsung habis. Masih ada besoknya. Besoknya kan saya makan kan. Terus mungkin saya yang pelupa ya. Besoknya itu apakah besok sehari apa besok 2 hari? Case-nya adalah waktu itu tuh mati lampu, jadi nggak dilihat-lihat lagi. Oh, ada sarden di ini kan, di bawah tudung saji. Makan, masih ada ya, masih ada nasi, masih ada sarden, makan gitu kan. Rasanya udah nggak enak nih, tambah kecap gitu kan, tambah kecap. Nggak ada ini insting survivalnya gitu. Nggak ada, emang tolol aja saya. Pokoknya seingat saya ini sarden kemarin, tapi nggak ingat kan kemarinnya sehari atau 2 hari kan. Ternyata tulat. Terus pas udah hampir habis, kayaknya udah 70% dimakan gitu. Udah 70% dimakan, lampunya menyala, tengkring gitu. Wah, dilihat di piring. Wih, mantap sardennya. Kenapa ulat? Ya, sudah ada makhluk hidupnya lah. Nah, itu ini akibat terlalu takut membazirkan makanan ya. Tambah protein. Jadi, tapi kan arguably itu nggak bahaya kan. Memang ada orang yang makan begituan kan. Di Sumatera nggak diangetin dulu. Nggak diangetin. Kan mati lampu, ribet, gelap gitu. Langsung aja. Pas makan nggak kerasa gitu ya? Bukan, maksudku kayak beberapa jam sebelumnya. Kerasa aneh kan? Jadi saya tambah kecap. Beberapa jam sebelumnya tuh nggak diangetin dulu gitu di wajan. Ya itu tandanya lupa kan. Tadi aja saya bilang saya nggak ingat ini sarden kemarin 1 hari apa kemarin 2 hari gitu. Memang nggak ingat aja gitu. Cuma berpikir hemat gitu, makanan jangan mubazir. Bukan prihatin ya, emang anaknya tolol aja sih saya. Gitu. Wah, pantas tadi rasanya aneh gitu kan. Ya udahlah, pengalaman. Ya enggak dong. Ya udahlah, pengalaman gitu kan, pengalaman makan sarden yang udah lewat 2 hari gitu. Tapi setelah itu nggak ada problem. Kalau misalnya, maksud saya kalau ada gejala-gejala yang aneh kan tinggal ke dokter ya. Tapi nggak ada gejala-gejala yang aneh sih, kayak wah, imunnya kuat nih.
Saya berpikir nggak apa-apa lah. Kata siapa? Siapa tahu Kali-kali. dia bersarang. Siapa tahu dia bertelur. Tapi kan Padahal bikin dinasti di situ. terasa nggak sih Mm-mm. kalau misalnya itu kayak gitu? Ada gejalanya dong, sakit perut atau apa gitu kan. Dan ini kalau saya nggak salah ya, di Sumatera itu memang ada culture yang salah satu delicacy-nya, salah satu makanan adatnya yang dianggap apa ya, berstrata tinggi lah barangkali ya, adalah memang ikan yang dibusukkan. Saya lupa tuh dari daerah mana, tapi emang di Sumatera tuh ada suku yang seperti itu. Gitu. Wow, Ya, difermentasi. jadi nggak apa-apa kali ya gitu kan. Ada kok orang Enggak, yang ada orang yang sesuku masalahnya makan itu. ada perbedaan antara pembusukan dan fermentasi gitu loh. Iya, iya. Kan udah saya bilang emang tolol aja enaknya. Nah itu, jadi semenjak itu kalau kejadian yang pertama bikin saya nggak mau memubazirkan makanan. Kejadian yang kedua membuat saya tidak mau makan gelap-gelapan. Harus kelihatan barang itu, harus kelihatan jelas, dilihat dulu gitu. Dilihat, diperhatiin. Kalau sekarang diperhatiin banget tuh. Kalau ada apa-apa, udah nih jatah kucing ini gitu. Tapi kalian itu tipe yang kalau makan tuh sambil diliatin nggak makanannya? Ngapain? Aku gitu soalnya. Enggak, aku gitu dan aku kira itu wajar gitu. Oh, Jadi aku ya. kalau makan memang suka sambil ngeliatin makanannya. Kalau lagi ngedate, pasangannya Iya, aku pasangannya liatin juga makanannya. pasangannya Dicuekin. iya, menganggap dicuekin dong. Ya kan ngobrol, terus pas aku mau makan, Ngobrol pas kamu mau makan, pas aku disuapin. mau Iya. makan. Terus Makanya aku ini cukup kurang suka disuapin sebenarnya. oke, Karena sukanya suka nggak ngepas gitu Iya, iya, nasinya, lauknya ya kan. Yes. Gitu kebayang kan maksudku. komposisi Proporsinya. dalam suapannya itu nggak sesuai sama selera. Betul, siapa tahu aku pengen kuah. Ya, siapa tahu aku pengen kuahnya juga kayak gitu. Ya. Nah, tapi karena aku sering ngeliatin itu juga, kayak Kak Prima, aku pernah makan jambu, pas aku gigit, aku lihat tuh di gigitannya itu udah Selamat pagi. Selamat pagi, Ayu gitu. Terus? Langsung aku Oh. Aku Enggak. pernah gitu tapi air. Jadi gelap air. kan. Mati Kan? lampu. Gelap Aku mau ini emang minum. masalahnya. Air kok mau bisa minum. ada benda? Air Bentar, dari dengerin dulu. Oke, air dari Gimana? mana? Jadi kan mau minum, mati lampu, gelap. Di meja ada gelasku, enggak ditutup. Tapi maksudnya itu bukan dari pagi sampai sore gitu loh, baru berapa jam. Jadi aku pikir ya udah aku mau minum kan. Terus pas aku minum, ada yang jalan-jalan di mulutku. apa tuh? Ternyata semut banyak banget. Oh, semut mah nggak apa-apa. Aduh, aku merinding. Semut mah nggak apa-apa, biasa itu semut. Enggak cuma satu, rame, se-RT dia di situ. Oh my God. Oh, Airnya terus, kenapa bersemut? Airnya air manis apa air? Enggak, airnya nggak manis, tapi gelas bekas bikin teh manis. Oh gitu. Airnya nggak manis, cuma akunya yang manis. Awas disemutin. Iya. Coba nengok ke belakang tuh semut-semut. Itu udah dilihat Kalau belum nggak nih minum, airnya? Iya, sejak itu kalau aku nggak bisa ngelihat sampai ke dasar gelas, aku nggak mau minum. Kalau kejadian yang aneh di tempat makan, Yohani udah tadi ceritakan, di tempat makan KFC. Itu kan bukan makanannya yang ini kan yang bermasalah, tapi kejadiannya. Kalau Ayu apa? Yang kejadian di tempat makan yang bermasalah. Katanya pernah ini berantem lagi makan. Tempat makan? Emang lu bilang pernah berantem tempat makan? Iya, pernah. Gimana? Itu kata Ayu waktu itu kan, Ayu makan nih. Ayu makan nih, udah selesai makan. Ayu mau bayarnya split bill, dia nggak terima. Oh, enggak, bukan. Berantem lah di Twitter kan. Bukan ya, bohong ya. Itu semua bohong. Tapi ada sih pengalaman tempat makan. Gak traumatis sih, cuman konyol. Aku tuh makan pempek. Oke. Pempek Gebi itu. Enak tuh kan pempek Gebi. Apakah ini yang itu? Apakah ini yang itu? Aduh, ya ampun, oke. Ini adalah yang itu. Gimana? Kalau di pempek Gebi itu kita ambil nampannya, kita pilih mau pempek yang mana, terus yaudah diambilin lah gitu, lalu kita bayar di akhir. Karena aku lagi mau ngobrol gitu, sambil ngobrol gitu, aku ambil aja tuh di card holderku yang warnanya biru muda pokoknya. Yohani nggak usah di mute, nggak apa-apa.
Pokoknya warna biru muda aku tarik gitu pakai jempol, aku kasih. Terus kok nggak diterima-terima gitu sama mbaknya. Mbaknya Ternyata. nungguin aku selesai ngobrol ternyata. Oke. Habis itu pesan Kak, maaf ini KTP. Jadi aku harus mengeluarkan debit BCA jadi KTP gitu. Gitu. Jadi dari situ aku belajar bahwa jangan sambil ngobrol kalau mau ke kasir. Iya, betul. Iya, bener sih. Iya, untung nggak Dikira dipoto sama mbaknya. dikira kamu nggak punya duit kan? Mau bayar pakai KTP. Iya. Iya, padahal Iya. bukan merih ya. Ada duitnya ada. Salah ambil aja. Ini mukanya muka anak kos prihatin nih, mau bayar pakai KTP kali. Mbaknya, Mbak ini KTP, iya saya tahu kata Ayu. Iya memang. Saya tahu ini KTP, Mbak tahu nggak maksudnya apa orang bayar pakai KTP? Ditinggal buat jaminan. Iya kan? Kalau saya di tempat makan pengalaman yang aneh apa ya? Atau yang traumatis atau Diputusin pernah. yang bikin patah hati? Nggak pernah diputusin di tempat makan sih. Diputusnya kan di WhatsApp. Serius WhatsApp. Di apa ya? Iya, karena LDR waktu itu. Oh, aduh. Ya, dia udah tamat S1 duluan, kemudian S2 ke kota lain kan. Jadi demikian gitu. Nggak ada hubungannya sama makan ini sih, kenapa jadi ke situ ya? Kita bikin episode Padahal lain aku- aja. Ya, nanti kita bikin Iya, aku sesi mancing sendiri. doang loh. Ya, kita bikin sesi sendiri. Yang ada hubungannya sama tempat makan. Kalau Ayu apa? Yang berhubungan sama tempat? Apa yang tadi udah? Hah? Nggak ada lagi, udah habis itu aja. Udah, aku mah hidupnya flat-flat aja. Sebelum bertemu Kak Friman dan Yohani. Emang kami yang mau bikin hidup Ayu jadi problematik? Nggak mungkin dong, kenal aja baru sebentar. Aku lupa kayak. Setiap lupa. Apa? Itu gampang enggak, kalaupun ada, mungkin aku lupa. Aku gampang lupa soalnya. Gak tahu aku lupa, gak tahu kepalaku yang melupakan. Terus sampai ini gak ada sih pengalaman yang aneh banget di tempat makan. Wajar-wajar aja lah. Bentar ya, saya lagi maunya. Kita lagi mikir. Kan takut mubazir minyak. Sebenarnya udah kenyang tapi takut mubazir. Mie ayamnya Ayu belum habis. Belum. Nanti Ayo aku makan terusin. bareng yuk. Makan Ayu bareng. juga lagi makan mie ayam. Weh, Ayam nih. Ayu makan mie ayam depan anak ayam. Parah. Nggak mikirin perasaan anak-anak ayam. Ayam tuh ya hewan kesayangan Rasul. Kucing itu kucing. Tapi kalau ngomong makanan, kemarin ada tuh yang rame. Orang Yang makan kucing. orang makan kucing digoreng sama dia. Dibelah. Terus pas lagi di kantor polisi, kan aku nggak tahu deh siapa itu yang nanya ya. Kenapa kamu gitu kan? Terus dia bilang dia sih ngakunya nggak punya makanan dalam kondisi lapar. Tapi saya saya baca menurut Al-Maidah ayat sekian gitu dia bilang boleh makan kucing itu tidak haram atau diperbolehkan gitu. Oh iya, Yang itu menurut interogasi dia. sebel. Nggak usah, Oh. nggak usah bawa agama kamu. Karena sih kabar terakhir ditahan ya, cuma nggak tahu juga. Makan Apa? kucing tuh ilegal. Ya apa landasan hukumnya makan kucing bisa ditahan? Enggak sih, sebenarnya mungkin karena banyak yang melaporkan. Mungkin karena apa ya? Mungkin dilaporkan dari segi abuse-nya. Ya, yang ada landasannya tuh ini kan, penyiksaan terhadap binatang yang nggak boleh kan, yang diatur. Karena sama dia tuh kepalanya dipenggal. Oh. Tuh, benar-benar dicopotin, lalu sampai dia dikuliti, lalu dibuka tuh bagian dalam badannya, terus dibuka lagi ada anaknya 3. Nah, basically semua binatang gitu nggak sih dipotongnya? Iya. Iya, cuma maksudnya dia nunjukin di videonya itu kayak aneh iya. banget. Oke. Anaknya ini 1, Yohani barusan 2, 3 gitu. hampir menjadi Karen vegan tuh. Semua binatang gitu. Semua binatang juga tersiksa. Kenapa kita masih makan Enggak, binatang? justru sebaliknya. Maksudnya pada dasarnya semua binatang yang dimakan digituin nggak sih gitu. Jadi makan kucing harusnya nggak apa-apa dong sih gitu. Basically gitu, not saying I would gitu. Ya, oke. Jadi tolong jangan dipublish. Benar. Saya paham. Iya. Cuman kan yang salah itu ketika sama dia dikurung, disiksa, apalagi gitu ya.
misalkan soal makan daging anjing, apalagi anjing orang Iya, yang iya. diambil, yang berpemilik gitu. Hmm. Gitu Iya. sih. Sama kayak waktu itu kan ada tuh yang kasus di mana ya, Medan tuh, yang kucingnya aduh itu sedih banget si Diapain? pemiliknya. Dia kucingnya hilang, terus dia nyari sampai akhirnya kepalanya ketemu di dalam karung, kalau nggak salah karung gitu, barengan sama eh, kepala kucing-kucing yang lain gitu. Jadi di dekat situ masih ada praktek makan anjing Ya. dan kucing gitu. Nah, yang masalahnya kan itu Kucing ada orang pemiliknya loh dimakan. itu. Iya, iya, iya. Mm-mm. Ya habis nih kayaknya topik makanan, tiba-tiba jadi topik kucing tuh. Enggak. Jadi sebenarnya tuh pengalaman apa aja tuh bisa kemana-mana ya, bisa bikin kita ngaruh ke cara kita bersikap ke depannya. Bisa jadi sesederhana kayak celoteh sembarangan di tempat makan, atau ada bapak-bapak yang berceloteh sembarangan ketika lagi makan di KFC gitu kan, atau ya kan, atau makan sembarangan di gelap-gelap tanpa lihat makanannya. Nah, ya hal-hal yang sederhana kayak makan atau masak aja tuh bisa bisa mempengaruhi cara kita membawa diri ke depannya. Tergantung apa yang kita ambil tuh dari pengalaman yang aneh dan traumatis itu. Ya, segitu dulu episode untuk kali ini. Emang agak buyar sih. Pasti efek webinar ini. Iya, efek webinar. Terlalu banyak ngalor ngidul tadi webinarnya. Nanti malam kita akan lanjut satu dengan topik. Jadi kan ayo aborsi. No, Oh, nggak not jadi. today, not today. Nggak hari ini aborsinya. Enggak hari ini. Ya. Aborsinya kapan-kapan. Nah, nanti kita akan lanjut dengan topik-topik lain yang lebih aneh lagi, dan seperti biasa kalian tentu saja boleh komen dan kritik. Ya emang gak jelas. Ikutan juga boleh. Ikutan ngasih saran topik apa yang mau diomongin. Karena kan seperti yang udah disampaikan beberapa kali ya, Yohan itu apapun kejadiannya dia punya pengalaman traumatis dalam hal itu. Ada 968. Apapun aspek kehidupannya dia punya pengalaman traumatis dalam hal itu. Dan kami di sini sangat siap mengulik mengulik pengalaman traumatis untuk dijadikan bahan tertawa sambil jadikan bahan untuk pembelajaran. Mudah-mudahan terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Bye.